出的天才罗峰是我九九唯一号目标，我会上来。为了便于考察任务取得画面，如我透过的。拜见城主大人。是宇宙巅峰层眼神36处，未入门受神意境的奥妙。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-176. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 175. Kemarin Laofeng memutuskan untuk kembali ke kota kekacauan demi melanjutkan latihannya, karena dia sadar betul kalau bahaya di alam semesta jauh melampaui apa yang dia bayangkan. Kedatangan Laofeng disambut dengan baik oleh Truyan. Ia bahkan menghabiskan cukup banyak uang untuk membeli beberapa metode rahasia agar dapat membantu Laofeng bertambah kuat lagi. Di sini Laofeng berkeinginan untuk menguasai seluruh hukum di monumen kekacauan dengan menggunakan ketiga tubuhnya. Karena dengan gitulah Laofeng dapat melakukan pemahaman dalam waktu yang singkat. Setelah hampir menguasai semua hukum itu, Laofeng langsung saja melakukan tantangan pada jembatan Tongtian. Apa yang dia lakukan itu telah membuat semua orang terkejut. Pasalnya, Laofeng berhasil melewati beberapa lantai dengan mudah. Dan pada puncaknya, Laofeng telah sampai juga di lantai 13. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pada akhirnya, Laofeng telah berhasil menyelesaikan lantai 13 dan membuat orang yang meremehkannya pun menjadi sangat terkejut. Sedangkan beberapa orang lainnya saatlah senang dengan pencapaian Laofeng. Atas apa yang terjadi, Changbo berencana untuk melaporkan hal ini kepada manajemen puncak. Karena pencapaian Laofeng sangatlah mengesankan. Seketika saja perhatian pun tertuju kepada Laofeng. Truyan juga tahu kalau Master Jujian ingin mengangkat Laofeng sebagai muridnya. Sebaiknya mereka itu harus segera bertindak karena pasti banyak orang yang ingin menjadikan Laofeng sebagai muridnya juga. Informasi ini sudah menyebar kemana-mana. Pesta juga telah dilakukan oleh rekan-rekan Laofeng. Sedangkan di sebelah lain, Ratu Serangga Zerg agak kesal karena demi mengalahkan target nomor 1 mereka telah menghabiskan begitu banyak energi. Dan sekarang muncul lagi seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam 1 juta tahun. Yang ia maksud adalah Laofeng. Bahkan rumor mengatakan dia sebanding dengan Kedi. Serangga Zerg telah menjadikan Laofeng sebagai target utama demi dapat menghabisinya. Mereka pun harus mempersiapkan pasukan yang lebih kuat lagi. Di sisi lain, Long Yu memberitahu Master Jujian untuk segera bertindak, karena takutnya Laofeng akan berpindah kepada orang lain. Master Jujian pun menyinggung Kedi yang merupakan murid dari penguasa kota kekacauan yang memiliki kekuatan setara dengan Ratu Serangga Zerg. Namun sayang sekali Kedi harus meninggal sebelum mencapai puncak kejayaannya. Hanya sedikit orang saja yang dapat menandinginya. Jadi dengan kemunculan Laofeng sekarang, maka ia itu layak mendapatkan pelatihan yang lebih baik. Sin berpindah kepada Laofeng yang menemui Truyan, yang ternyata dia itu telah mendapatkan 392 email dan juga 13 pemanggilan. Mereka semua berkeinginan menjadikan Laofeng sebagai muridnya. Bahkan ada sosok yang jauh lebih kuat. Jadi Truyan pun mempersilakannya untuk memilih. Sebenarnya Laofeng itu ingin Truyan tetap menjadi gurunya. Namun dia mengingatkan kalau orang kuat membutuhkan banyak guru. Jadi Truyan akan memilih satu sosok yang cocok untuknya, di mana beliau adalah penguasa kota kekacauan. Seketika saja pesan-pesan ini pun menjadi sedih dan menghapus diri mereka. Sosok penguasa kota kekacauan sangatlah kuat. Ia bahkan mampu menghapus keberadaan 2 orang abadi menjadi abu. Bahkan ketika dia memimpin, tidak ada yang berani menyerang kota kekacauan. Sosok ini juga adalah puncak di antara 3 ras manusia teratas. Meskipun penguasa kota masih belum menerima Laofeng sebagai muridnya,
tapi dia telah mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan kepadanya dan memberitahu kalau dia ingin Lo Fang menjadi murid penguasa kota. Ini adalah kesempatan langka untuk Lo Fang terima. Ia pun pergi ke tempat penguasa kota berada. Tempat ini tidaklah sembarangan orang yang diizinkan masuk karena dilindungi oleh para penjaga kuat. Tapi karena Lo Fang datang atas permintaan penguasa kota, jadi dia pun dipersilakan untuk memasuki tempat itu. Sebuah celah ruang pun muncul dan saat jugalah muncullah sosok yang tidak begitu asing, yang mana dia adalah Vic. Semua orang memanggilnya sebagai pelindung penguasa kota, sedangkan nama Vic merupakan nama samaran untuk ia menjalankan misi. Nama ia sebenarnya adalah Gui Hijun. Selain itu dia jugalah yang bertanggung jawab atas misi yang sebelumnya Lo Fang selesaikan. Ia memuji penyelesaiannya karena itu sudah lebih dari apa yang dirinya harapkan. 为了便于考察任务取得画，还有便于第3环任务。 Berhubung penguasa kota sudah menganggap Lo Fang sebagai muridnya, jadi bisa dikatakan mereka ini adalah saudara seperguruan. Ia pun mempersilahkan Lo Fang memanggilnya sebagai saudara kedua. Gui pun menjelaskan kalau guru mereka memiliki 3 avatar. Sosok yang mengawasi kota adalah penguasa pembunuh dan juga adalah avatar guru mereka. Tidak peduli Lo Fang bertemu dengan avatar yang mana, tapi dia itu harus tetap bersikap hormat. Lo Fang baru tahu kalau kota kekacauan dilindungi oleh 1 klon saja. Gui pun mempersilahkan Lo Fang untuk masuk ke dalam tempat penguasa kota. Baru saja menginjakkan kakinya, Lo Fang langsung dapat merasakan kekuatan dari sang penguasa kota, yang mana kekuatannya itu tidaklah main-main. Di dalam sana, Lo Fang juga dapat merasakan adanya 8 jenis energi hukum rendah. Bagi Lo Fang ini bukanlah layaknya sebuah istana, melainkan reruntuhan perang puncak yang cukup mengerikan. Ia tidak menduga orang yang mendominasi tempat ini adalah gurunya. Gui pun memberikan hormat karena di depan mereka adalah sosok tuan istana. Seketika saja muncullah kekuatan yang cukup mengerikan, diikuti juga dengan pecahan ruang. Ini semua berasal dari kendali hukum. Bahkan hukum ruang membentuk roh harta karun dan tubuhnya. Kekuatan ini layaknya menembus hukum waktu. Sosok penguasa kota pun langsung saja memanggil nama Lo Fang. Baru saja mendengarnya, Lo Fang bisa merasakan kalau tubuhnya sedang berusaha untuk melindungi jiwanya. Sebab ia merasakan sedang tenggelam dan mengapung di dalam lautan kesadarannya sendiri. Seluruh klon tubuh Lo Fang pun memberikan hormat kepada penguasa kota. Atas penguasaan hukum yang sosok ini kuasai, maka bisa dikatakan juga kalau dia adalah esensi puncak dari alam semesta itu sendiri. Penguasa kota memuji bakat hebat yang dia miliki. Tidak hanya praktek metode rahasia milik perusahaan saja, namun Lo Fang juga telah memiliki darah yang kuat di dalam tubuhnya. Ia sendiri dapat merasakan koneksi artistik dewa binatang di dalam tubuh Lo Fang. Ini membuat dia agak panik karena bisa saja penguasa kota mengetahui klon Musa dan binatang bertanduk emas di dalam dirinya. Penguasa kota yakin kalau Lo Fang telah menerapkan banyak hal dari patung dewa binatang. Ia menjelaskan kalau dia sudah menyaksikan perubahan dunia yang tidak terhitung jumlahnya, bahkan sampai penciptaan alam itu sendiri. Ia juga sudah sering melihat para jenius yang telah lahir, dan kini mereka telah menjadi sosok tulang punggung di perusahaan. Namun sayang sekali banyak yang terjadi, bahkan para pengganti yang dianggap layak harus jatuh dalam kematian. Sampai saat ini bakat Lo Fang adalah yang paling menarik perhatiannya. Namun sebagai guru, ia ingin Lo Fang meningkatkan kekuatannya sendiri. Penguasa kota akan memberikan sebuah ujian di mana setelah menyelesaikan semua itu, Lo Fang baru dapat dia terima sebagai murid. Tentu Lo Fang tidak akan melepaskan kesempatan tersebut. Ujian yang penguasa kota berikan adalah menyempurnakan level pertama Dewa Binatang 7 Pembunuh. Waktu yang dia berikan adalah 3000 tahun. Ini sebenarnya adalah teknik ciptaan Sidolo dan harus menyatukan hukum ruang dan emas. Teknik ini bukanlah hal yang mudah untuk dikuasai. Bahkan si jenius Lian Luo sendiri membutuhkan waktu 3000 tahun. Gui tidak menduga gurunya akan memberikan ujian sulit ini kepada Lo Fang. Dengan percaya diri, Lo Fang akan menerima ujian tersebut. Waktu pun terus berlalu dan Lo Fang memanfaatkan waktu ini untuk terus berlatih.
Ia juga mengandalkan 3 tubuhnya agar dapat menyelesaikan semua ini dalam waktu yang lebih cepat lagi. Dan untuk mencapai persyaratan kematangan kekacauan, Lo Fang sampai berlatih siang dan malam. Gui juga memberikan bantuan kepadanya. Lo Fang telah menerapkan semua yang dia pelajari dari monumen kekacauan 9 bulu, yang membuat dia dapat mengerti hakikat dari 108 ruang. Selain itu, ia mempelajari 36 tingkat kontak mata demi bisa menjadi pondasi kokoh dalam teknik Dewa Binatang 7 pembunuh tingkat pemula. Untuk penggabungan hukum ruang dan emas yang Lo Fang miliki berjalan dengan lancar. Ia tidaklah mengalami kendala apapun, bahkan dapat lebih mengerti mengenai misteri koneksi artistik dari Dewa Binatang. Sebenarnya memahami hakikat 108 ruang membutuhkan waktu 3000 tahun, tapi Lo Fang itu berhasil mencapainya dalam waktu 100 tahun saja. Ia menjadi bangga karena tidak salah memilih Lo Fang sebagai pewaris dari meteoroid. Ia pun mempersilahkan Lo Fang untuk pergi ke turnamen kualifikasi Master Domain yang diadakan sekali dalam 1 milenium. Lo Fang paham dan dia langsung saja berhadapan dengan murid yang sebelumnya meremehkan dirinya. Selama dia itu bacot, Lo Fang langsung saja melancarkan serangan yang membuat pria tersebut dikalahkan dengan mudah. Perlahan namun pasti, Lo Fang yang awalnya berada di peringkat paling buncit mulai naik seiring berjalannya waktu. Bahkan semua orang serta terpukau akan kehebatannya itu. Begitu pula dengan Uka dan juga Rong Jun. Dalam pertarungan itu, Lo Fang menunjukkan teknik hebat yang dia miliki. Bolan juga tidak lupa memberikan selamat atas pencapaian yang dia dapatkan. Selama kompetisi ini berlangsung, kegilaan telah menyelimuti para penonton karena peringkat Lo Fang terus meningkat. Cody bahkan sedih karena perjuangannya selama 3000 tahun dikalahkan oleh Lo Fang. Mereka juga kesal karena harus terlahir di era sama dengannya. Xino berpindah ke sebuah tempat di mana terlihat ada para gadis yang sedang menari untuk Yanzu. Ia senang karena meskipun di penjara namun dapat memasuki alam semesta virtual dengan bebas. Ia pun bertanya mengenai kabar dari Lo Fang. Setelah tahu kalau Lo Fang menjadi pertama dalam kompetisi pertarungan penguasa domain, membuat Yanju terdiam, yang mana sepertinya dia sangatlah kesal atas pencapaian Lo Fang. Sementara itu Lo Fang masihlah berlatih di kota kekacauan. 900 tahun sudah berlalu dalam sekejap. Mungkin di bumi ini sudah 3000 tahun berlalu. Selama periode tersebut, manusia bumi telah lama tersebar di Bima Sakti. Bahkan di galaksi lain yang memiliki peradaban maju juga ada sejumlah manusia bumi. Sementara Lo Fang masihlah fokus dalam proses mempelajari level pertama Dewa Binatang 7 pembunuh. Monster tanduk emas sangat ia andalkan dalam pembelajaran itu. Lo Fang telah memahami tentang hukum integrasi koneksi roh binatang dan ruang Jinyu. Ini bisa dikatakan saling berkaitan satu sama lain. Lo Fang pun berencana untuk segera menyelesaikan pembelajarannya, di mana ia pun bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa pada dirinya. Di sisi lain, Gui pergi menemui penguasa kota. Sesuai arahan, setiap 10 tahun sekali dia memberikan pengajaran kepada Lo Fang. Namun dia merasakan sesuatu yang berbeda, karena pemahaman Lo Fang terhadap patung Dewa Binatang terlalu cepat. Bahkan selama lebih dari 3 bulan, Lo Fang tidaklah mengalami kesulitan apapun. Sampai sekarang ia hampir mencapai level pertama Dewa Binatang 7 pembunuh. Apa yang Gui rasakan benar terjadi, karena Lo Fang teruslah berusaha dan merasakan kalau dia sudah hampir selesai. Setelah semua itu, Lo Fang pun menemui penguasa kota, yang mana dia itu melihat sudah seberapa jauh Lo Fang memahami level pertama Dewa Binatang 7 pembunuh. Lo Fang paham, jadi sadar jugalah dirinya pun mulai melepaskan armor Mo Yanfin dan membentuk armor baru dari Dewa Binatang. Sadar jugalah Lo Fang mulai menunjukkan seberapa jauh pemahamannya pada level pertama Dewa Binatang 7 pembunuh. Dengan sekali serangan saja, Lo Fang dapat menghancurkan beberapa planet yang diciptakan oleh penguasa kota. Ia pun memberikan pujian kepadanya, karena Lo Fang hanya perlu waktu 800 tahun saja untuk menguasainya. Jadi mulai hari ini, penguasa kota pun secara resmi menjadikan Lo Fang sebagai muridnya.
Lo Feng paham dan segera memberikan hormat kepadanya. Melihat pemandangan ini mengingatkan penguasa kota kepada Kedi. Sayang sekali kala itu dia harus mati di tangan serangga Zack. Andai saja kali itu ia dapat memutar waktu, maka penguasa kota tidak akan membiarkannya mati. Penguasa kota pun memberitahu kalau ia memiliki 32 murid. 25 di antara mereka adalah Master Kosmik. Dan usia Lo Feng sekarang, maka pasti sangat mudah baginya untuk mencapai puncak raja. Mulai sekarang, Lo Feng dapat melewati alam semesta virtual untuk menemui dirinya di Pulau Guntur. Selain itu, selama Lo Feng dapat mencapai level Remaster, maka ia boleh datang sekali ke kota kekacauan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun, sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di mana saat ini Lo Feng sepertinya telah berhasil menyelesaikan tantangan dan akan berpamitan kepada gurunya. Hanya saja perkembangan pesat yang Lo Feng alami telah membuat beberapa sosok takut kalau Lo Feng itu akan melampaui kemampuan mereka. Maka karena itulah beberapa orang meminta agar perkembangan Lo Feng ditekan. Pada akhirnya ada sosok yang mulai menyadari kalau Lo Feng itu telah menyembunyikan sesuatu darinya. Dan dia pun mencoba untuk melihat apakah itu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.